Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada saat ini. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu dan Saudara semua. Tetap bergantung kepada Tuhan, tetap melekat kepada Kristus sebagai pokok dari diri kita, karena kita ini adalah carang-carangnya. Percayalah, di luar Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Kita berdoa biarlah firman Tuhan bukan hanya kita dengar dengan telinga kita, tetapi juga kita simpan dalam hati kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami bersama-sama umat-Mu Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami, menyampaikan pesan-pesan-Mu bagi kami semua, menyampaikan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati dan menerapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sepanjang hari ini kami mohon Tuhan, kebenaran firman Tuhan menguatkan kami, sehingga kami berjalan dalam kehendak dan pimpinan-Mu senantiasa. Haleluya Bapa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 dengan tema yang diberikan oleh LAI, yaitu Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu murid yang sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah Petrus. Ada 3 orang sebenarnya yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang sering diajak oleh Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, Yakobus, dan juga Petrus. Dan Tuhan tahu bahwa Petrus tidaklah sempurna. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Itu menunjukkan ketidaksempurnaannya dia. Tetapi kemudian dia menyesali itu, berbalik dari jalannya yang jahat. Kemudian dia datang kepada Tuhan dan kembali menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan memakainya menjadi pemimpin pertama dalam kekristenan pasca Yesus pergi ke surga nantinya. Dan hari ini kita belajar tentang pesan Tuhan Yesus kepada Petrus. Tuhan Yesus menyampaikan kepada Petrus dalam dialognya. Tuhan Yesus berkata, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Tentu jawaban Simon Petrus adalah bahwa dia benar, dia mengasihi Tuhan. Bahwa aku mengasihi engkau, katanya. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan itu tentu menjadi suatu perenungan dalam diri Petrus, karena ditanyakan bukan hanya sekali, tetapi sampai 3 kali. Pertanyaan yang sama, sampai Petrus menjadi sedih. Mengapa dia menanyakan ini terus-menerus? Tuhan Yesus mengatakan bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Dan inilah pesan Tuhan kepada Petrus dalam ayat 18. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Itu adalah satu pernyataan Tuhan Yesus kepada Petrus, apa yang akan terjadi dengan dirinya. Apa yang menjadi perenungan bagi pernyataan Tuhan Yesus sampai dia menanyakan 3 kali pertanyaan, "Apakah engkau mengasihi aku?" dan "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus ingin menyatakan kesungguhan dari Petrus. Apakah dia sungguh-sungguh memiliki hati untuk siap mengikut Tuhan dalam kondisi dan keadaan seperti apapun. Bahkan Tuhan mengingatkan kepadanya, engkau tidak akan
pergi ke tempat yang kau kehendaki. Yaitu di manakah itu? Ya tentu di hukuman, di aniaya yang dialaminya. Tetapi Petrus bertekad untuk tidak menyangkal Yesus kembali. Karena baginya menyangkal Yesus sudah cukup ketika dia pada malam itu, selebihnya tidak. Nah, apa yang menjadi berkat bagi kita untuk kita renungkan? Pertanyaan yang sama mungkin Tuhan sedang tanyakan kepada kita. Apakah engkau mengasihi aku? Nama kita mungkin disebutkan oleh Tuhan secara tidak langsung. Apakah engkau mengasihi aku, Theophilus? Dan saya berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kemudian Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin pertanyaan itu tidak cukup sekali, tetapi 2 kali, 3 kali. Apa maksudnya pertanyaan itu terus diungkapkan? Supaya ingin menyatakan apakah kita sungguh-sungguh. Mungkin kita mendengarkan firman Tuhan tentang kekuatan iman bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali dari berbagai teman, berbagai hamba Tuhan. Supaya kita semakin dikuatkan dalam mengikut Tuhan. Karena kita tahu bahwa iblis tidak tinggal diam. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, iblis tidak tinggal diam. Dia mencoba segala cara untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Hanya orang yang berkesungguhan hati, berketetapan hatilah yang tidak akan pernah goyang daripada bujuk rayu iblis. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, luar biasa. Pertahankan itu, yakini itu, sungguh-sungguh sampai kepada akhir hidupmu. Karena orang yang setia sampai akhir, Tuhan menyediakan mahkota kepadanya. Tuhan memberikan kepadanya kekuatan dan pengharapan, serta tempat di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Selamat beraktivitas, selamat mempertahankan iman, selamat berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami diajar untuk selalu sungguh-sungguh mengikut Engkau. Ajarlah kami Tuhan untuk punya tekad yang kuat, apapun yang terjadi tetap percaya penuh kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati dan beri kami hikmat untuk hidup dalam pimpinan-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Beri kami kekuatan Tuhan untuk terus melangkah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.